Hino Ranger warna hijau. Lu tahu nggak sih cuy, kayak kayak lu baru keluar dari rumah atau baru keluar dari komplek dan baru aja nyentuh jalan raya, baru aja ngaspal, tiba-tiba ada truk lewat dan ya kalau truk lewat itu gue bisa tebak warnanya kalau nggak coklat, oranye, kalau nggak hijau seperti ini. Kalau coklat ya Mitsubishi Fuso, oranye Mitsubishi Fuso yang pembelian tahun yang agak baruan. Kalau hijau yang dari lama sampai baru, hijau seperti ini ya truk Hino. Dan ya itu adalah salah satu alasan gue kenapa gue milih miniatur truk ini jadi model Hino Ranger varian terbaru. Ya karena banyak di jalanan Indonesia. Jadi di jalan raya kita cuy. Jadi mungkin lebih apa ya, lebih lebih dapat kali ya sensasinya gitu kalau modelnya banyak kita lihat di jalan. Untuk bagian dam truknya ini bisa kebuka dan bisa dikunci juga. By the way, kalau lo belum nonton video unboxingnya, lo langsung cek link di bawah, di deskripsi di bawah video ini cuy. Jadi lo tonton video unboxingnya baru lo kesini lagi. Biar apa? Biar lebih sinkron aja sih videonya sih. Dan untuk bannya lo bisa lihat sini, ini bannya lapis ya, nggak kayak satu gitu, nggak kayak satu lebar gitu, nggak, ini bannya lapis. Dan kalau boleh dibilang nih kayak bisa dibelah gitu cuy, tapi belum gue coba. Intinya ini bannya ada dua, velgnya ada dua nih, ada dua, jadi total bannya satu dua satu dua satu dua satu dua, total bannya ada 10. Untuk bahannya ini jelas pakai karet cuy, jadi ya ngegrip banget. Kalau lo mainin di aspal, di lantai, dia lengket banget cuy. Untuk ban depannya dia bisa belok kanan kiri. Jadi buat lo yang belum tahu, sekali lagi gue pengen kasih tahu ke lo bahwa miniatur truk ini pengen gue convert jadi RC. Jadinya ya lu stay tune aja di channel ini. Yang jelas gue pengen kelarin dulu RC bus gue upload dulu itu, gue kelarin dulu itu, baru gue terusin project di RC Truck Hino gue ini. Dan semenjak gue upload RC bus itu banyak banget subscriber baru yang nanyain tentang bla 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 soal perminiaturan. Jadi gue tambahin katalognya, makanya gue ambil lagi yang baru. Ya contohnya ini Hino Ranger. Dan ini adalah kabel lampunya. By the way, ini miniaturnya udah ada set lampunya, tapi gue lepas karena gue pengen masang mesin, jadi tempatnya biar nggak terganggu, jadi biar lebih lebar. Untuk bagian kaca di bagian bodinya, dia ini bahannya akrilik ya cuy, bukan bahan kaca bening gitu, enggak. Dia benar-benar bahan akrilik aja, bukan bahan glaze gitu. Jadinya untuk apa ya, bahan kacanya ini waktu gue dapat miniaturnya, dia kayak kurang bersih gitu cuy. Tapi it's okay, namanya juga handmade. Ini nanti pengen gue rapiin lagi. Intinya kalau buat penilaian gue pribadi soal miniatur ini, thank you banget yang udah mau ngerakitin buat gue. Dan ya gue suka banget sama bentuknya men. Ya masalah kurang rapi terus kayak ada sedikit mencong-mencong, namanya juga buatan tangan kan, wajar kan. Yang jelas nanti tinggal dipernis lah dikit-dikit, dipermak dikit-dikit gitu biar kelihatan lebih rapi lagi. Untuk atap ya, detail dump truck ya, terus spion-spionnya, lampunya tinggal dipermak sedikit-sedikit aja jadi lebih rapi lagi cuy. Oke, jadi kenapa gue pengen banget RC lagi. Excited banget gue. Pengen banget miniatur ini gue jadiin RC. Alasan gue ya karena gue pengen mainin RC truck. Dan kalau gue beli RC truck langsung jadi dari merek pabrikan Tamiya, untuk model Hino nggak ada cuy. Gue nggak tahu ada atau enggak ya yang Hino Ranger kayak gini. Intinya gue nyari-nyari nggak nemu. Ya udah gue akhirnya nyari yang ada di Indonesia yang customize miniatur gitu. Gue nyuruh teman gue buat nyari unitnya dan memang nggak ada yang jual. Akhirnya ya udah bikinnya 2 bulan. Ya pokoknya semuanya ngatur teman gue lah, dia yang beli, kirim ke alamat dia. Dan pokoknya kalau lo pengen tahu ceritanya gimana gue dapetin RC lagi miniatur truk Hino Ranger ini, lu cek aja video gue sebelumnya, video unboxingnya, di situ gue jelasin secara detail. Oke, untuk bagian dump truck ini detail banget ya. Dia bahannya tuh kaku banget, jadi kayak lu taruh tanah, batu-batu keras gitu. Dia nggak ngambling-ngambling gitu, maksudnya nggak kayak elastis gitu, dia bener-bener kaku bahannya. Jadi kalau lu taruh bahan-bahan yang berat, barang-barang yang berat maksud gue, itu nggak ada masalah ke bagian dump truck ya. Dan untuk bagian belakangnya nih cuy, bagian belakangnya juga terlihat lebih rapi. Oh ya, gue kasih tahu lu sekali lagi bahwa bagian tutupan dump truck ini bisa dibuka bisa ditutup cuy. Untuk pengunciannya juga kayak beneran. Dan sayang sekali untuk bagian dump trucknya ini ya ada beberapa gerigi-gerigi di cat ya, tapi wajar lah, namanya juga buatan tangan, bukan cetakan mendingan dari pabrik atau printing.
Ya tinggal dirapin dikit lah pokoknya. Untuk bagian stop lamp, bagian sen, maksud gue lampu rating, semuanya ada dan bisa nyala juga. Kalau nggak salah nyalanya baru rem aja ya. Tapi itu bisa ditambah-tambahin, bisa dimodelin lagi, gampang lah. Apa kalau kalau masalah perlampuan gampang bisa diakal-akalin lagi. Dan nanti kalaupun jadi RC-nya nanti jadi, tapi sorry banget nih kalau lu berekspektasi tinggi gitu kayak dump trucknya bisa bisa keangkat gitu, enggak, karena gue fokus ke mesinnya aja. Kalau dump trucknya bisa keangkat gitu, gue ya kayak waktunya bakal molor sih, karena gue mainan gue tuh nggak hanya di RC ini aja, gue banyak banget kerjaan lain cuy, takutnya kelamaan gue uploadnya, jadi mau nggak mau nanti sekiranya mesinnya udah kepasang di sini, ya udah langsung gue kasih muatan yang penuh, langsung kita tes mainin, langsung gue bikinin video, habis itu langsung gue upload cuy. Jadi kayak dump trucknya bisa keangkat gitu kayaknya nggak dulu deh, yang penting bisa jalan dulu normal aja. Mungkin kalau ada waktu baru kita lanjutin di beberapa part berikutnya, video berikutnya baru kita pasangin kayak sistem hidrolik itu di dump trucknya, jadi bisa ngangkat muatannya, maksudnya bisa nurunin muatannya. Kalau buat dari bagian samping lu bisa lihat sini lumayan detail juga, dan selalu ada yang kurang satu. Kalau kita beli mainan miniatur itu kadang detail knalpot itu nggak dikasih cuy. Padahal kalau lu lihat ya truk itu wah gila men. Cerobong knalpotnya itu cuy. Itu wah udah asapnya itu kalah lah vape lo kan. Intinya dia ngebul gitu gede, dan ya kalau kita beli miniatur kan pasti teringat truk, asap, dan teringat knalpot ya kan. Dan ini knalpotnya nggak ada. Tapi it's okay, nanti tinggal kita tambah-tambahin aja, namanya juga handmade kan. Dan gua makasih banget cuy buat lu. Mungkin kalau lu nontonin ini, makasih banget lu buat udah mau rakitin, udah mau buatin buat gue. Ya gue nggak tahu dah siapa yang ngerakitin. Soalnya gue nitip ke teman gue. Pokoknya kalau lu pengen tahu proses gue dapetin si miniatur truk Hino Ranger ini, lu cek video gue sebelumnya. Dan ya ini dump truck udah kebuka, tadi lu lihat kan bagian bodi depannya masih kayak agak turun gitu, karena basicnya seharusnya ini dia kayak pakai engsel gitu, bisa diangkat ke depan gitu kan, moncongnya dicongorin ke depan gitu. Tapi ini nggak kepasang, dia kayak dilem gitu aja, kayak model fix gitu. Seharusnya bisa kayak gini, nanti gue tambahin engsel, karena memang ini bukan apa ya, kalau 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 dalam bahasa miniatur gitu full spec ya, karena yang memang ini bukan full spec yang kelihatan ada mesin-mesinnya, yang kelihatan ada kayak knalpot ya, terus yang kabinnya detail. Enggak, gue mesennya enggak kayak full spec gitu, enggak. Yang penting bannya bisa belok, ada lampunya, udah gitu aja, oke kelar. Karena kalau yang full spec gitu nanti terlalu banyak yang harus gue pretelin, yang harus gue keluarin lagi, dan ujung-ujungnya yang kayak full spec itu, kayak miniatur full spec itu kan kayak ada pajangan mesinnya lagi kan, kayak ada miniatur mesinnya lagi, dan itu nanti bakal nggak guna banget buat gue. Jadi daripada mubazir, akhirnya gue nggak mesen yang full spec. Jadi wajarin aja kalau tadi lu lihat bodinya itu kayak fixing gitu kan, dia model fix gitu kan, seharusnya dia bisa kayak engsel bisa kebuka gitu. Dan karena ini bukan full spec, gue nggak dapetin itu. Dan tapi kalau lu lihat di sini, bagian bawah kabinnya itu luas banget cuy. Ini bisa naruh mesin banyak banget. Maksudnya kapasitas volume mesinnya lumayan gede. Jadi gue bisa naruh motor elektrik yang lumayan besar di sini. Kalau buat gardan ini kan 6 kali 6 ya. 6x6 ya. Tapi kayaknya enggak deh. Ya paling yang gerak cuma satu ban aja di belakang, satu gardan aja. Kalau belakang kayak gimana truk pada umumnya sih cuy. Kalau enak sih gardennya ada double ya di belakang ya. Tapi kalau gue pikir-pikir anjir kayaknya bakal mual nih gue bikin serumit itu. Maksudnya nyetakin garden itu capek cuy. Dan makan waktu lagi. Jadi nanti ini kan bannya double ya, ban belakangnya ya kan. Yang kemungkinan gerak cuman bagian depannya aja ya. Jadi dari sekarang udah gue kasih tau kalau jadi nanti kalau udah jadi kontennya lu nggak nyelotel lagi. Oke, jadi kalau buat kapasitas mesinnya mungkin udah dapet gue bayang-bayangnya. Cuman kalau buat desain penempatan baterai, ESC dan kawan-kawannya itu belum dapet. Tapi kayaknya sih bakal gue taruh di dump trucknya aja. Jadi lu bisa lihat engsel bagian belokannya. Ini tinggal ditambahin servo aja udah kelar, ini bisa langsung belokin. Ini lu bisa lihat bagian bannya, ini bener-bener bahan karet, dan ini gue coba puter-puterin di lantai, dia apa ya, keset banget. Jadi menurut gue ini worth banget kalau buat dijadiin RC. Bannya cuman ini kayaknya kalau buat beban yang terlalu berat dia bisa patah cuy. Jadi ya harus hati-hati kan,
Karena memang speknya dia itu, spek bannya ini, spek bahan velgnya maksud gue, dia itu diperuntukkan buat miniatur bukan buat RC. Jadi ketika di convert jadi RC, ya lu harus tanggung resiko ketika misalnya lu pengen ngerjain nih. Pasti ada aja yang masalah cuy.